Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksora Andina Aurelia dari kelas 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatih Helminth. Ini adalah susunan strukturnya. Apa itu pelatih Helminth? Pelatih Helminth berasal dari bahasa Yunani, pelati adalah pipi, dan Helminth adalah cacing. Pelatih Helminth atau cacing pipih merupakan kelompok cacing yang struktur tubuhnya paling sederhana. Pelatih Helminth adalah filum ketiga dari kingdom Animalia setelah Porifera dan Coelentebrata. Cacing pipih ini bisa hidup bebas dan bisa parasit. Ciri umum dan khususnya: bentuk tubuh lunak dan pipih, hewan triplolastik dan aselomata, tidak memiliki sirkulasi, sistem ekskresi menggunakan sel api atau flame cell, proses respirasi dilakukan secara difusi oleh seluruh tubuh, sistem saraf berupa sistem tangga tali yang terdiri atas ganglion otak atau simpul saraf dan sepasang tali saraf. Reproduksi aseksualnya dengan cara fragmentasi dan seksual secara perkawinan silang. Ini adalah contoh klasifikasinya, terdiri dari Turbellaria atau cacing rambut getar, Trematoda atau cacing hisap, Cestoda atau cacing pita. Ini adalah contoh dan gambar dari Turbellaria atau cacing rambut getar. Ini adalah gambar dari Trematoda, dan ini adalah gambar dari Cestoda. Turbellaria atau cacing rambut getar. Anggota Turbellaria hidup bebas di air tawar dan di air laut. Panjang tubuhnya kurang dari 50 mm, contoh Planaria sp. Ciri Turbellaria punya 2 mata, jarang sebagai parasit, habitat bebas di perairan air tawar, punya proboscis atau tenggorokan yang menonjol keluar, sistem ekskresi terdiri dari saluran bercabang atau prononefrida. Ini adalah contoh reproduksi aseksual planaria. Baiklah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Indira Dewiska dari kelas 10-8 akan melanjutkan materi tentang pelatih Helminth. Selanjutnya adalah Trematoda atau cacing hisap. Gambar tersebut merupakan contoh dari Trematoda atau cacing hisap, yaitu Fasciola hepatica. Ciri-ciri dari Trematoda atau cacing hisap yaitu memiliki alat hisap, hidup sebagai parasit, tidak bersilia, tubuh dilapisi kutikula agar tidak dapat dicerna oleh tubuh inangnya. Dan selanjutnya adalah struktur tubuh Trematoda, yaitu Fasciola hepatica. Seperti yang dapat kita lihat, terdiri dari banyak sekali organ seperti mulut, faring, saluran elementer, uterus, usus, dan lain-lain. Selanjutnya cestoda atau cacing pita. Gambar tersebut merupakan contoh dari cacing pita, yaitu Taenia solium, yang biasanya terdapat pada daging sapi atau daging babi. Ciri-ciri dari cestoda tersebut yaitu dilapisi kutikula, sama seperti Trematoda tadi. Ini bertujuan untuk agar si cacing tidak bisa dicerna oleh tubuh inangnya. Terdiri dari bagian anterior yang disebut scolex, leher atau strobilus, dan rantai proklatoid. Proklatoid yaitu mengandung sel kelamin jantan dan betina yang memungkinkan terjadinya pembuahan sendiri. Pada scolex terdapat alat penghisap, ada juga memiliki kait atau rostellum, berfungsi melekat pada organ tubuh inangnya. Selanjutnya adalah bagian tubuh dari cestoda. Dapat dilihat terdiri dari rostellum, scolex, proklatoid, dan banyak organ lainnya. Selanjutnya, siklus hidup Taenia sp. Pertama, proklatoid atau telur yang terdapat pada daging sapi atau babi. Ya, selanjutnya berkembang menjadi onkosfer atau embrio cacing, yaitu terlepas dari telur, menembus dinding usus ke peredaran darah dan sampai ke otot daging.
Onkosfer berkembang menjadi cysticercus di otot atau daging. Jika manusia memakan onkosfer dan cysticercus tersebut, manusia akan terinfeksi cacing pita seperti Taenia di usus halus karena Scolex menempel di usus. Jadi, jika ingin makan daging sapi atau daging lainnya harus memasak dengan benar, yaitu memasak sampai matang hingga tidak ada cacing yang tersisa yang masih hidup maupun telur-telur cacing, agar tidak ada cacing di daging tersebut. Selanjutnya, peranan Platyhelminthes. Kebanyakan hidup parasit pada manusia atau hewan, biasanya hidup di dalam saluran pencernaan. Usaha pencegahan infeksi cacing pita pada manusia diupayakan dengan cara memutuskan daur hidup dari cacing tersebut, yaitu dengan cara hidup sehat. Pembuangan tinja manusia diatur menurut kesehatan. Semua daging yang diperkirakan mengandung kista cacing pita harus dimasak sampai matang. Sekian penjelasan dari saya berucap terima kasih dan sampai jumpa.